يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dari seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya jemaah? Alah, kajian itu lagi, susah lasa lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lasa juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kullih. Mengulang-ulang ilmu agama. Yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami. Pahalanya lebih besar daripada sholat 1 malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada nggak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini nggak terlalu semangat lagi untuk menjaga sholat sunnah rawatib, karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya udah sering sholat rawatib. Sekarang saya udah senior. Biarlah orang-orang baru yang semangat sholat rawatib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Ya, secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin nggak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari atas yang lama, maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak, jemaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior, dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru nih, adik-adik ini semangat-semangat, kami ini udah tua-tua. Dulu kami panitianya. 13 tahun, ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah istirahat dulu lah, biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar orang yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya, faedahnya itu aja, memang ilmu agama itu aja. Ada yang baru. Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17, bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama nggak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Nggak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus. Yang baru itu hanya kasus. Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama Quran? Siapa? Apa? Stafe, kok tahu antum? Stafe, kok tahu? Hah? Dia hilang, masya Allah. Baik, ya. Yang baru hanya kasus. Ketika ingin diambil dalil,
Untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu ulama, Al-Quran, hadis. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama. Sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan inna awwala talbisi iblis ala bani Adam sadduhu 'anil ilmi wa ahli. Merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih. Dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi, kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Alasan yang indah, yang terpuji. Padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Maka Masya Allah, utamaan ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi SAW, Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisanya orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian?" Maka Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaja wal aulad wal dhay'at nasina dzalika katsira." Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga, tentang neraka, seakan-akan surga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jamaah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun, Nabi masih hidup, belum ada mall di masa itu. Nggak ada mall, belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada WhatsApp, belum ada YouTube. Nggak ada konser di masa itu, nggak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita nggak sadar dirinya sedang lalai, bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Hanzalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang surga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majelisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian, betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar berkata, saya juga merasakan demikian. Lihat nih, tawadhu'nya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, makanya lu sering-sering ikut kajian. Ya kan? Sering-sering main mabua biar gua nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri.
Nih gua hijrah ini percobaan luar biasa, perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga, orang nomor 1 dalam Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Saya juga merasa demikian. Ini Abu Bakar jamaah menyatakan demikian. Padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan siapa di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak, Abu Bakar menjawab saya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini? Abu Bakar menjawab saya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Rasulullah Abu Bakar menjawab saya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab saya. Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan barang siapa yang kriteria ini berkumpul padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ini Abu Bakar jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara'al Qur'an akhadahul buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Handalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Handalah udah munafik." Ya Handalah ini udah munafik wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa demikian?" Handalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingatkan kita tentang surga dan neraka, beliau ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan surga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang saleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian nangis, masya Allah, histeris luar biasa bang ya tadi kan. Ya, begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe nih. Ya, handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah. Ya, sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar, shopping dulu bang, lumayan ini daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Handalah, ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Handalah menyatakan kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah, dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jamaah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah. Anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz, bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz. Kayak saya, menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya jarang, alhamdulillah sering ingat lah, nggak kayak gini lah. Ya. Jadi kalau kita akan jawab begitu kan, rujub. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, ya Handalah, saya juga merasa demikian. Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah. Sampai di Rasulullah, setiba mereka di hadapan Rasulullah, Abu Handalah kembali menyatakan, "Nafaqa Handalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Handalah udah munafik. Ucap Handalah. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Handalah, apa yang terjadi?" Karena ini ucapan besar, ya kan? Menyatakan diri munafik, mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Handalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama.
sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Hanzalah sa'ah." Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama mengatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wa Hanzalah sa'ah. Artinya tidak tercela seorang muslim, seorang hamba hatinya itu tidak hati ketika dia keluar majelis ilmu agama tidak sama dengan hati dia yang ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Jamaah? Abu Bakar, Hanzalah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu belum ada musik, nggak ada tempat prostitusi, nggak ada mall, nggak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Zaman kita jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp, lagi buka media yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian, kita ataukah para sahabat Nabi? Kita, jamaah. Subhanallah.